sebentar karena ada tugas dari kampus untuk menyampaikan kajian singkat nih Bu ya. Bentar aja, nggak lama Bu. Ya, ya untuk siraman rohaninya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jemaah pengajian yang saya hormati, mari kita satukan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengamalkan syafaat beliau. Pada malam hari ini saya memberi kajian singkat tentang peranan kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Ibu-ibu yang berbahagia, di sini kita sebagai seorang wanita, seorang ibu mempunyai kemuliaan yang sangat luar biasa. Kita ditakdirkan mendapat kemuliaan yang luar biasa. Lebih mulia derajat kita sebagai ibu dibanding dari seorang ayah. 3 kali lipat kita mendapat kemuliaan luar biasa. Kita di dalam mendapat kemuliaan itu, kita menanggung beban yang sangat luar biasa pula Bu. Karena kita sebagai tiangnya dalam rumah tangga, kita mendidik dan membesarkan anak. Kita sebagai madrasah utama, sekolah yang pertama kita, anak kita ketika lahir di dunia ini. Dari awal pendidikan, dari pertamalah kita yang memberi pendidikan. Dari situ kita akan memberikan pendidikan yang lebih baik pada anak-anak kita. Di tangan kita lah yang mencetak mereka menjadi baik atau benar itu ya, menjadi buruk atau tidaknya ke depannya. Dari Allah juga mengingatkan kita semua sebagai orang tua di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini benar-benar dengan tegas menyatakan, terutama kita sebagai benteng pertama dalam rumah tangga, kita diperintahkan untuk menjaga rumah tangga kita, menjaga anak-anak kita agar ke depannya lebih baik dari segala keburukan yang ada di luar sana, dari perbuatan maksiat, perbuatan yang sangat-sangat merugikan mereka nantinya. Marilah kita jaga anak-anak kita ya Bu ya. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus di dalam pergaulan yang bebas. Ada juga dalam hadis, sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dalam riwayat Muslim Imam Bukhari, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seorang ibu kita adalah pemimpin di rumah tangga suami dan bertanggung jawab atas kepemimpinan. Ibu-ibu sekalian, dari hadis ini kita tahu bahwa wilayah kepemimpinan seorang ibu adalah sebuah rumah tangga. Kita adalah manajer di rumah tangga ini, sebagai pendidik sekaligus selalu melindungi anak-anak kita. Ketika suami kita sedang bekerja di luar sana, kitalah yang menjadi pemimpin di rumah. Oleh karena itu ya Bu ya, baiknya kita didik dengan anak-anak kita dengan baik dan mulia.
Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu Nasrani, Yahudi atau Majusi. Itu diambil dari hadis Rasulullah Bukhari. Anak itu ibarat kertas putih yang belum tersentuh oleh coretan pena. Kita lah yang memegang peranan, Bu, ya. Kita yang memegang peranan bagaimana anak kita akan kita kendalikan. Yang kedua itu ibu sebagai pelindung emosional anak-anak dan penyedia kenyamanan di rumah. Apalagi di zaman sekarang ya, Bu, ya, di zaman modern ini banyak pengaruh dari luar pada anak-anak kita. Pengaruh gadget, pengaruh perundungan atau bullying di luar sana. Anak-anak tidak tahu harus kemana pulang, ya ke rumah, karena rumahlah merasa nyaman. Kita bangun komunikasi dua arah kepada anak-anak kita agar kita bisa menjadi ibu sekaligus teman dan sekaligus bapak bagi mereka. Kita juga ikut mendengarkan keluh kesah mereka. Jangan kita merasa malu untuk meminta maaf kepada anak jika kita salah, ya, Bu. Karena kita bisa menjadi sahabat untuk mereka. Yang ketiga yaitu ibu sebagai pendoa yang mustajab untuk anak-anaknya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, senjata yang paling ampuh yang kita miliki sebagai seorang ibu adalah doanya. Doa seorang ibu memiliki jalur khusus yang langsung menembus ke langit, Bu, tanpa penghalang satu apapun. Dalam hadis ada 3 golongan doa yang tertolak, dan salah satunya adalah orang tua untuk anaknya. Ingatlah sebuah pepatah, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Maka dari sini janganlah sekali-sekali kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, lisan yang buruk, atau sumpah serapah kepada anak-anak kita. Karena kata-kata kita ini merupakan, lisan-lisan kita ini merupakan sebuah doa, ya, Bu, ya. Kita ganti saja ucapan-ucapan kita menjadi ucapan-ucapan doa, ucapan-ucapan yang baik kepada anak-anak kita, supaya anak kita ke depannya menjadi lebih baik. Kita memang sangat merasa lelah dalam mengurus rumah tangga, mendidik anak sehari-hari, menuntut kita untuk mempunyai kesabaran yang luar biasa, yang tiada batasnya. Namun percayalah, Bu, setiap tetes darah keringat yang kita keluarkan di saat kita kurang tidur, ketika anak sakit, menjaganya, kita menyuapinya dari kecil, melindunginya, mengajarinya berbahasa dengan yang baik, mengurusnya, merawatnya. Semua itu ada catatannya, Bu. Ada pahala jihad di sisi Allah. Anak itu merupakan tabungan kita di masa depan, tabungan kita untuk di akhirat. Ketika kita sudah terbujur kaku di dalam kubur kelak, harta dan jabatan itu tidak akan bisa menolong kita, Bu. Yang kita butuhkan hanyalah doa-doa anak yang soleh, doa anak yang soleh, anak yang dulu kita didik dengan air mata dan kesabaran. Kita yakin bahwa kita akan menjadi seorang ibu yang baik untuk anak kita. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan, Ibu, yang dalam mendidik dan putra-putri kita, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama keluarga kita di surganya Allah. Ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.